Shalom, saudara kembali kita pagi hari di dalam renungan pagi dan kita tetap membahas satu tema yaitu keburukan Yusuf membawa dalam proses Tuhan. Jadi kita lihat beberapa ayat yang terdapat di dalam kitab Orang Jujur tentang keburukan Yusuf sehingga dia mengalami proses Tuhan dalam perjalanannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seharusnya Tuhan bisa menggunakan cara lain seandainya kata kita punya sikap yang baik, kita bisa sampai dalam kehendak Tuhan dengan cara yang lebih baik. Tetapi kita lihat bahwa Yusuf mempunyai sifat yang kurang tepat sehingga dia mengalami proses yang Tuhan berikan atau yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Yusuf. Dan pagi ini kita akan melihat lagi tentang bagian daripada Yusuf, saudaraku. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin saya sampaikan di dalam kitab Orang Jujur 41 ayat yang ke-7, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya menyayangi dia lebih dari saudara-saudaranya, dia terus meninggikan diri di atas saudara-saudaranya, dan ia membawa kepada ayahnya berita jahat tentang mereka. Artinya bahwa Yusuf seringkali dia itu menjilat. Dia menceritakan sesuatu yang buruk tentang kakak-kakaknya. Dengan tujuan dia meninggikan akan dirinya. Dengan tujuan supaya ayahnya melihat dia lebih baik daripada kakak-kakaknya. Supaya ayahnya tetap mengasihi dia. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat juga di dalam bagian ini, dikatakan saudara pengasih Tuhan di bagian ada ditulis dalam kitab Orang Jujur yang ke-41 ayat yang ke-9. Yusuf berumur 17 tahun dan dia masih membesarkan dirinya di atas saudara-saudaranya dan berpikir untuk mengangkat dirinya sendiri di atas mereka. Jadi ini satu pribadi karakter yang Yusuf ini miliki. Dia ingin mengangkat dirinya di atas kakak-kakaknya. Cara mengangkatnya gimana? Dengan dirinya sendiri. Dia ingin mengangkat dirinya sendiri. Rasanya tidak perlu proses. Dia bisa langsung menjadi pemimpin atas kakak-kakaknya. Dia bisa menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Saya beritahu saudara kasih Tuhan, setiap kita, Tuhan yang meletakkan. Tuhan yang memproses kita naik, tidak turun. Tuhan yang membuat kita tidak ekor dan menjadi kepala. Dan itu Tuhan yang meletakkan. Dan yang dilakukan oleh Yusuf. Apa yang terjadi? Saudara tahu tentang kisah dari akhirnya Yusuf mimpi yang dimana membuktikan dia mungkin akan menjadi seorang pemimpin. Tidak jelaskan mimpi itu datang dari Tuhan atau tidak, tapi dia bermimpi dan dia ceritakan kepada kakak-kakaknya. Di dalam kitab Orang Jujur 4 ayat yang ke-10 bagian A saja dikatakan, pada waktu itu dia memimpikan sebuah mimpi dan dia datang kepada saudara-saudaranya. Dia mimpi, lalu dia datang kepada saudara-saudaranya. Dan mimpi itu otomatis hanya berpusat pada dirinya yang akan menjadi pemimpin. Di mana kakak-kakaknya menyembah kepada dia. Otomatis kakaknya marah, saudaraku. Dia marah, dia tidak suka. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Satu kali dia mimpi lagi yang kedua. Dikatakan dalam firman Tuhan, kitab Orang Jujur 41 ayat yang 14. Setelah itu Yusuf bermimpi sebuah mimpi lain dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya di hadapan saudara-saudaranya. Kali ini dia mimpi, dia tidak menceritakan kepada saudaranya karena yang lalu dia ceritakan kepada saudaranya marah. Lalu kali ini dia mimpi, dia tidak ceritakan kepada saudaranya. Tapi dia ceritakan kepada ayahnya di saat
saudara-saudaranya bersama dengan ayahnya. Karena pada waktu yang pertama, ketika dia mimpi, dia ceritakan pada saudaranya, saudara marah, dia ceritakan kepada ayahnya, bahkan ayahnya memeluk dia dan mencium dia dan memberkati dia. Dia tahu, itu dia gunakan kesempatan ketika dia mimpi yang kedua kali, dia tidak ceritakan langsung kepada kakaknya, tapi ditulis dengan jelas dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya di hadapan saudara-saudaranya. Artinya, Yusuf adalah orang yang betul-betul licik. Dia menggunakan kesempatan begitu rupa untuk supaya apa? Dirinya terangkat menjadi pemimpin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat saudara, bukan saudara mengangkat diri saudara sendiri. Biarlah segala sesuatu berjalan secara normal. Waktu Tuhanlah yang mengangkat saudara menjadi kepala. Waktu Tuhanlah yang membuat saudara naik, tidak menjadi turun. Biarlah tangan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan saudara, bukan tangan saudara sendiri. Kalau saudara menggunakan tangan saudara sendiri, akan banyak orang terluka lewat kehidupanmu. Tapi saudara, kalau saudara sabar menanti waktu Tuhan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang boleh menunggu waktu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkat kami, bukan diri kami, supaya tidak banyak orang terluka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.